Pak Su udah lama banget minta dibikinin kimchi dan akhirnya aku buatin pas momen ulang tahunnya. Tapi ada satu hal yang bikin aku takut. Halo guys, balik lagi sama aku, kreator asal Pulau Rupat yang sekarang tinggal di kota Dumai. Di video kali ini finally bikin kimchi untuk pertama kalinya. Sebenarnya suamiku udah lama banget minta dibuatin kimchi, tapi entah kenapa selalu tertunda terus. Nah, mumpung ini masih suasana ulang tahunnya, karena kan masih di bulan yang sama ya, meskipun harinya udah berbeda, akhirnya aku buatin kimchi juga deh buat Pak Su. Ya, meskipun udah lewat beberapa hari, tapi nggak apa-apa lah ya. Anggap aja ini salah satu hadiah kecil dari aku. Jujur, karena ini pertama kalinya, aku tuh takut banget guys. Ya, bukan takut kenapa-napa sih, cuman takut aja gitu kalau gagal bikin kimchinya. Jadi temenin aku bikin kimchi yuk, dan doain ya semoga nanti berhasil. Kalian pasti tahu lah ya kan apa itu kimchi, apalagi kalian yang pecinta drakor. Dan buat kalian yang belum tahu, simak aja ya video ini, semoga nanti bisa jadi referensi kalian masak. Jadi sebenarnya udah lama banget Pak Su minta bikinin kimchi, tapi ya itu karena aku takut gagal, jadi aku bikinnya ya nanti-nanti. Nah, mumpung ini masih suasana ulang tahunnya, ya udah deh aku putusin untuk bikinin kimchi untuk Pak Su. Kalian bisa lihat sendiri dari wajah Pak Su, beliau seneng banget tahu aku mau bikin kimchi. Lihat aja deh, beliau aja mau bantuin aku loh. Baiklah, kita masuk langkah pertama. Di sini sawinya aku belah lalu aku baluri dan rendam dengan garam. Jadi disclaimer, di sini tuh sawinya nggak perlu dicuci dulu ya, langsung saja gitu dibaluri sama garam. Tapi bagusnya itu juga garam kasar ya, jangan garam halus. Tujuannya supaya teksturnya lebih lentur dan nanti bumbunya bisa lebih meresap. Selain itu, kotoran dari sawi bisa terempas kok dengan garam-garam ini. Kalau untuk caranya, ini garamnya kita baluri di setiap lembaran sawi-sawi ini. Sebisa mungkin setiap lembaran ini terkena sama garam. Setelah sekiranya semua terbalur sama garam, lanjut kita diamin aja sebentar. Ya, kurang lebih sekitar 30 menitan lah ya. Sambil nunggu proses ini, aku lanjut menyiapkan bahan-bahan lainnya. Di sini aku bersihin dan iris-iris kucai. Buat yang belum tahu ya, seperti inilah bentuk kucai. Jujur aku juga pertama kalinya loh ngolah ini. Ya, karena salah satu bahan kimchi ya adalah kucai. Baiklah, setelah selesai ngerajang kucai, lanjut aku iris wortel tipis-tipis. Wortel juga salah satu bahan untuk buat kimchi loh. Dan karena pengolahannya tanpa dimasak, jadi kita iris tipis-tipis. Sebenarnya bahan lengkapnya pakai daun sop dan bawang perai juga. Tapi karena Pak Su nggak doyan ya, makanya beliau request tanpa kedua itu. Makanya kalau lagi makan bakso atau mie ayam di luar, pasti Pak Su request tanpa sop perai. Cantik banget ya irisan kucai dan wortel ini. Bagian ini sebenarnya simple, tapi bikin kimchi jadi lebih cantik, lebih segar, dan pastinya ada tambah tekstur juga waktu dimakan nanti. Baiklah, kita kembali lagi ke sawi tadi. Setelah sawi dirasa cukup, aku lanjut mau cuci bersih sawi ini. Aku bilas sambil diremas pelan-pelan supaya sisa garam, air, dan kotorannya benar-benar hilang. Jadi walaupun tadi sawi udah direndam garam, hasilnya akan tetap bersih dan siap diolah lagi. Tapi tetap ya kita bilas sampai berkali-kali juga biar benar-benar bersih. Setelah dirasa bersih, sawi ini aku potong-potong kecil. Sebenarnya sawi kimchi itu bisa juga dibiarkan panjang-panjang. Jadi tampilannya nanti lebih seperti kimchi ala Korea dan pada umumnya. Tapi karena aku lebih suka yang praktis dan gampang dimakan, aku pilih dipotong aja jadi beberapa bagian. Nah, lanjut ke bagian yang paling seru, yaitu bikin kuah atau pasta kimchinya. Untuk bahan kuah dasarnya biasanya bisa pakai tepung beras atau tepung maizena. Dan karena yang ada di rumah cuman ada maizena, jadi aku pakai itu aja deh. Untuk bumbunya aku cuman pakai bawang putih dan bawang bombay yang aku haluskan pakai blender. Lanjut tepungnya aku masak sebentar sampai mengental. Di sini langsung kita campur aja sama bumbu yang kita blender tadi. Untuk rasa pedasnya di sini aku cuman pakai cabai bubuk seperti ini aja. Di tahap ini tinggal diaduk semuanya sampai menyatu dan merata. Lalu jangan lupa koreksi rasa. Menurut aku ini bagian paling penting karena di sinilah kita bisa menyesuaikan rasa sesuai selera. Mau lebih gurih, mau lebih pedas atau lebih balance. Kalau kuahnya udah mengental dan bumbunya udah pas, tinggal kita campurkan sawi, kucai, dan wortelnya ke kuah yang udah kita siapin ini. Kita aduk-aduk sampai semuanya terlapisi bumbu dengan merata. Dan ini dia sudah jadi kimchi. Dari sini sebenarnya kimchi udah jadi dan udah bisa langsung dimakan juga. Setelah selesai seperti ini, tentu aja yang paling ditunggu adalah sesi cobain hasilnya. Langsung saja aku cobain bareng Pak Su dan ternyata beliau suka banget. Seneng sih lihat Pak Su doyan, apalagi ini memang udah lama banget jadi requestannya. Kalau aku sendiri, jujur aku masih belum terlalu doyan ya. Selain aku memang kurang suka sawi, mungkin karena ini juga makanan khas luar dan lidahku belum terlalu terbiasa. Jadi bagiku rasanya tuh agak aneh gitu. Tapi alhamdulillah aku seneng banget karena melihat Pak Su suka sama kimchi ini. Kadang masakan rumahan itu bukan soal harus sempurna, tapi soal niat, usaha, dan perhatian kecil yang kita kasih ke orang tersayang. Oh ya, BTW ente Baswe, sekarang kimchinya memang udah bisa dimakan langsung. Tapi kami pengen simpan dulu sekitar 1-2 hari biar fermentasinya lebih matang dan rasanya makin enak. Kira-kira gimana nih setelah lihat video aku? Apakah kalian jadi suka kimchi? Buat yang belum tahu kimchi, pastinya jadi tahu dong ya apa itu kimchi. Nah, berarti tinggal eksekusi aja lagi dong. Kira-kira kalian lebih suka yang kimchi baru jadi atau yang udah didiamin beberapa hari ya? Jangan lupa diriku. Kalau belum ada waktu, boleh deh diklik tombol simpan dulu
dulu. Jangan lupa di-share biar makin banyak yang tahu gimana cara buat kimchi. Oke, selamat mencoba. Assalamualaikum, bye-bye.